Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Jaa fi sahihaini anna ummal mu'minina Saudatun hiya Siti Saudah radhiyallahu anha lamma kabura sinuha. Jaa wastaqa fil sahihaini ing dalam kitab Bukhari Muslim. Jaa wastaqa fis sahihaini ing dalam kitab Bukhari Muslim. Anna ummal mukminina apa sak temene ummul mukminin, ibunya orang-orang mukmin. Ini berarti gelar untuk para istri Rasul. Saudata hiya Siti Saudah radhiyallahu anha, radhiya muga ngridani Allah sapa Allah anha saking Saudah. Lamma kaburu semongsone sepuh tua sinuha apa umure Saudah, wa khasyat lan khawatir sapa Saudah, wa khasyat lan khawatir sapa Saudah, khawatir ayyutan liqa apa yen to nolak mentolak ha ing Saudah an-nabiyyu sapa Kanjeng Nabi. Takut kalau Nabi menceraikannya kalau dia sudah tua. Ini subjektifnya ya. Sallallahu alaihi wasallam. Wahabat mongko ngepai memberikan sapa Saudah lailataha ing giliran malame Saudah. Lailataha ing giliran malame Saudah diberikan, dihibahkan li Aisyah maring sahabat Aisyah. Sudah merasa tahu diri bahwa beliau sudah sepuh, maka giliran jatahnya beliau bersama Nabi diserahkan kepada sahabat Aisyah, yang notabene sahabat Aisyah itu istri termuda dari Rasulullah Muhammad SAW radhiyallahu anha. Wahabat hiya aweh sapa Saudah lailataha ing bengine Saudah li Aisyah maring sahabat Aisyah. Wa qalat lan ngendika sapa Saudah, ya Rasulullah, he utusane Allah, qad ja'altu temen dadekake sapa ingsun, sungguh saya telah menjadikan yaumi ing dinane ingsun minka saking panjenengan, hariku yang menjadi jatah bersama dirimu. Saya jadikan li Aisyata kanggo Aisyah, kedue sahabat Aisyah. Fakana Rasulullah mongko ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqassimu iku bagi sapa Kanjeng Nabi li Aisyata maring sahabat Aisyah yaumaini ing rong dina. Yaumaha iya sak dinane Aisyah, wa yauma Saudah lan sedinane Saudah. Jadi istri Nabi itu digilir per malam, satu istri itu satu malam muter. Nah, karena Saudah itu adalah istri Nabi yang Siti Saudah, istri Nabi yang sepuh, maka jatah gilirannya sang Nabi diberikan kepada Siti Aisyah. Tentu maknanya tidak orientasi hubungan fisik saja ya, tapi berkaitan dengan hal-hal lain, gitu ya. Ya, wong tua itu kan ya sensitif kan, gampang pegel, gampang capek. Minyaknya saja juga nggak pakai flash care, pakai GPU, minyak urut itu kan sudah nggak bikin nafsu, paham nggak? Ya sudah bawa kuburan kan wong tua kan bener gitu kan. Rontok apak piye ngono itu nek wong tua to. Iya ta. Nek wong nom kan biasanya rontok wangi-wangi sithik gitu. Nah, itu yang terjadi. Nah, artinya apa? Pembahasan kemarin adalah boleh seorang istri menggugurkan haknya untuk tidak dipenuhi oleh suami. Misalkan suami di bulan Syawal ya
itu biasanya ngasih pakaian kepada istri sebagai sarana untuk memiliki baju baru. Karena pandemi suaminya PHK atau kerjanya seret, ya sudah lah Pak, saya nggak usah dibeliin baju lama juga nggak apa-apa. Yang penting Bapak setia ya sudah. Benar kan? Boleh loh itu. Maka beruntung sekali kalau Anda nanti punya istri yang begini, gampang kayak urusannya itu, udah nggak usah dipikir. Mama tuh cukup baju yang jelek-jelek saja. Gimana jelek? Papanya nggak percaya diri daripada beli tapi papanya malah ada ini itu nggak beli apa-apa atau malah kepikiran utang dan sebagainya. Jadi kesimpulannya ini cerita tentang bagaimana seorang istri yang punya hak dari suami boleh dibebaskan, boleh dihilangkan sehingga suami tidak memenuhi haknya itu. Ya dalam Islam itu boleh, tapi harus ada akad, ada omongnya. Wa wujida lan den temu dalalatu anna saudata apa dalalai sak temene saudah bihibadiha kelawan hibai saudah yaumaha ing sedinane saudah li Aisyata maring sahabat Aisyah. Dari kisah ini bisa diambil bahwa jatahnya saudah diberikan kepada Aisyah sehingga dia tidak lagi mendapatkan hak bersama Rasulullah karena sudah dilimpahkan. Wa qabulan Nabi lan nerimane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam lidzalika maring mengkono hibah, dan Nabi juga menerima. Jadi Anda kalau sudahlah makan hari ini kita nggak usah makan, puasa saja, masya Allah. Padahal jatahnya makan sehari 3 kali. Istri ngomong, udah Pak, nggak usah makan daripada bapak uangnya pas-pasan, udah kita puasa saja. Loh, wong wadon ngomong ngono, si suaminya menerima, itu boleh nggak apa-apa. Tapi Pak hari ini jatahnya makan, tapi bapak ngajak puasa, ya jaga utang Pak. Kalau sehari 10.000, saya makan 10.000 berarti sehari 30.000, dicatat itu boleh gitu. Ya jadi hak yang harus dipenuhi oleh suami, kemudian suami itu dibebaskan oleh istri boleh, dan termasuk perkara yang baik, tidak hanya sekedar boleh tapi baik. Terus anna fi hadza sak temene iku ing dalem ikilah hibah dalalatan ana dalalah petunjuk ala anna min haqqi zauji sak temene iku termasuk hak bojo wadon anna zaujata iku sak temene bojo wadon laha iku kedue zauja antus kita utawi ento gugurake sapa zauja haknya zauja. Termasuk haknya istri adalah dia boleh menggugurkan hak yang mestinya didapatkan dari suami. Au ba'du hakiha atau sebagian hake zaujah. Alladzi ja'ala kang wis ndadekake ing hak asyari apa sarek laha maring zaujah. Boleh kan? Pangan, papan, sandang udah Pak. Soal pakan, soal sandang nggak usah mikir. Saya nggak dikasih nggak apa-apa, saya kebetulan jualan sendiri. Nah, boleh kan? Oh gitu dah, ya wes, alhamdulillah, matur suwun gitu. Boleh ya. Udah Bapak malam ini Bapak nggak pulang nggak apa-apa, sekalian nggak pulang setahun, ya nggak itu naik marah kalau itu, paham ya. Jadi kesimpulannya adalah istri yang baik salah satu indikatornya adalah membebaskan hak yang mestinya dipenuhi oleh suami dengan kondisi tertentu, dengan alasan tertentu untuk kebaikan rumah tangga. Tadi ya. Lagi ekonomi sulit, seorang istri yang mestinya berhak dikasih sandang, dia nggak mau dikasih sandang sebab pertimbangan suaminya yang lagi dalam keadaan kesulitan ekonomi. Misalkan kalmabiri kaya nginep bermalam, wasakani lan omah, wan nafakoti lan nafkah, masya Allah. Usah nggak dikasih uang nggak apa-apa saya, yang penting bapaknya kerja selam. Lu makanya dari mana udah kita memanfaatkan yang ada saja Pak, nggak usah ngasih pakai uang kampung kan, ya, beras tuh mesti ada. Wajah dalalati utawi wajah ya bentuk dalalah anaki sota saudata iku sak temene hake saudah, sak temene kisah saudah tadulu iku nuduhake apa kisah saudah ala anna zaujata ing apale sak temene bojo wadon lan iku kedue zaujah antus kita utawi gugurake sapa zauja hakoa ing hake zauja au ba'da hakiha atau setengahe
hake zaujah alladzi ja'ala kang wis dadekake ing hak asyaru sapa ya asyari Allah atau Rasulullah laha kedue zaujah minal mabidi saking nggon nginep ya awin nafakati atau nafakoh awis sakani atau omah wa nahwi dalika lan yani mengkono mabit tidak sekarang tidak jadi. Di dalam kitab Sahih Bukhari Muslim, di dalam kitab Sahih Bukhari Muslim terdapat kisah tentang Ummul Mukminin yakni Siti Saudah, tentang Ummul Mukminin yakni Siti Saudah, salah satu istri Nabi, ya, bahwasannya ketika umur beliau telah memasuki usia senja, ketika umur beliau sudah memasuki usia senja dan khawatir Nabi akan menceraikannya ya, karena sudah tidak menarik. Ini subjektif, bukan Nabi tapi Saudah sendiri ya. Ya, maka Siti Saudah memberikan jatah giliran malamnya. Maka Siti Saudah memberikan jatah giliran malamnya kepada sahabat Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata kepada Nabi, wahai utusan Allah, saya telah menjadikan hari yang mestinya bersamamu untuk saya berikan kepada Aisyah. Ledokan alon kayak terus suwe-suwe banter nih biar masa pokoknya tidaknya. Oh no ya, dulu kayaknya saya juga gitu. Abah waktu ngaji ya bledokan tak setel, tak nyalain depan musola biar abah yang menang wae. Nah kayak banter saya. Terus dan kita tahu bahwa baginda Nabi itu ya membagi giliran bersama sahabat Aisyah menjadi 2 hari, yakni sehari berdasarkan jatahnya Aisyah, sahabat Aisyah, yakni sehari berdasarkan jatahnya sahabat Aisyah dan sehari berdasarkan jatah hibah dari Saudah dan jatah sehari jatah hibah dari Siti Saudah radhiyallahu anha. Titik. Dari kisah ini bisa diambil petunjuk atau dalalah bahwa ya Siti Saudah itu memberikan hibah jatah malam, bahwa Siti Saudah itu memberikan jatah malam kepada Aisyah dan Nabi pun menerimanya. Titik. Dari kisah ini pula
bisa disimpulkan bahwa hak seorang istri yang mestinya harus dipenuhi suami, hak istri yang mestinya dipenuhi oleh suami dia, boleh digugurkan oleh istri itu sendiri. Kalau dari suami boleh nggak Pak? Nggak boleh. Bolehnya dari jalur istri. Dari jalur istri. Ya. Di antara hak-hak itu adalah hak untuk bersama suami, hak untuk bermalam bersama suami, hak memiliki tempat tinggal, hak untuk memiliki tempat tinggal, hak untuk mendapatkan nafkah, dan lain sebagainya. Titik. Letak pengambilan dalil ini bahwa berdasarkan kisah Siti Saudah ini, menunjukkan seorang istri itu ya punya hak untuk menggugurkan suami agar tidak memenuhi kewajiban terhadap istrinya, baik hak secara keseluruhan maupun hak sebagian. Ya. Semisal hak diberi tempat tinggal, dan hak diberi nafkah maupun yang lainnya. Titik. Ido atau hukuki zaujati utawi iki nerangake menyanyiakan hake bojo wadon. Ya, jadi hukum menyanyiakan haknya para istri. As-soalu utawi pertanyaane ido atau hukuki zaujati utawi menyanyiakan hak-hake bojo zaujat ya. Fahal mongko ana ta utawi fahal mongko ana apa utawi ya as-soal huwa ya idha'atu huquq zaujah ad-darru iku luwih bahaya wa a'dhamu lan luwih gedhe min idha'ati huquqil azwaji saking menyanyiakan hak-hake wong lanang. Jadi sama-sama wong lanang kan punya hak untuk dilayani dari segi makanan, pakaian kemarin ya. Perempuan juga punya hak untuk dilayani kan. Nah, sama-sama ditinggalkan, itu meninggalkan hak istri resikonya lebih gede. Dalam agama perspektif hukum Islam bahwa hak istri ketika tidak dipenuhi, dosanya suami itu gede, lebih gede daripada haknya suami yang tidak dipenuhi oleh seorang istri nggak memenuhi haknya suami kan jelek, dosa dong. Seorang suami juga sama dosa ketika tidak memenuhi haknya istri. Tapi kalau dibandingkan seorang suami yang tidak bisa memenuhi hak kepada istrinya, itu dosanya lebih gede daripada seorang istri misal dia tidak bisa melayani haknya suami. Podo-podo dosa, tapi dosanya suami lebih besar ketika tidak bisa memenuhi haknya istri. Ingat ini filosofinya gitu. Nanti akan ditanya kenapa demikian. Al jawabu utawi jawabannya
Naam ya bener. Huwa utawi idoah menyanyiakan adharu iku luwih bahaya wa adamu lan lebih dasar li anna zaujata karena sak temene bojo wadon ida doa nalikane sia-sia ketika tersia-siakan hakkuha apa hake zaujah la tadri mongko ora weruh sapa zaujah maza ing apa to taf'alu nglakoni sapa zaujah wala aina lan ing dalem endi tadhaba bisa lunga sapa mar'ah atau zaujah wahia utawi zaujah tahta zalika zauji iku ing dalem ngisore ikolah suami kama kaya keterangan fil nikahi ing dalem kitab nikah wal huquqi lan pira-pira hak al murtabaqati ya kang berhubungan min kitab umdati fikih saking kitab umdati fikih li Syekh As-Sangkuti kedue Syekh As-Sangkuti Al-Hambali kang basa mazhab Bali al-juz'a ing dalem siji juz al-juz'a ing dalem juz al-awal kang awal Shahifah 38. Jadi ini tentang bagaimana hukum menyanyiakan haknya istri bagi kakang kalau sudah menikah. Dan juga seorang mbak-mbak nanti kalau sudah menikah menjadi istri, bagaimana menyanyiakan haknya suami. Hak untuk mohon maaf ya dilayani sesuai dengan standar, ya. Hak untuk diperlakukan dengan baik dan seterusnya. Titik. Bab tentang menyanyiakan hak-haknya para istri. Bab menerangkan tentang menyanyiakannya terhadap suami istri. Terhadap haknya istri ya, maaf bukan suami. Terhadap istri, bukan suami. Nanti suaminya belakang. Titik. Pertanyaan. Menyanyiakan haknya istri, apakah itu lebih bahaya dan lebih dahsyat dosanya begitu ya dibandingkan menyanyiakannya hak suami, dibandingkannya menyanyiakan hak suami ya yang telah berlaku sejak nikah. Al jawabu utawi jawabannya na'am ya bener huwa utawi idoah adharu iku luwih bahaya wa adamulan luwih dasar li anna zaujata udah ya jawabannya ya jawabannya adalah memang benar. Jawabannya adalah memang benar bahwa menyia-nyiakan haknya istri itu lebih bahaya dan lebih besar dosanya dibandingkan menyia-nyiakan hak suami. Dibandingkan menyia-nyiakan hak suami. Alasannya adalah ketika hak istri ya, tersia-siakan, maka istri itu bisa tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Selama ini nggak boleh kerja, nggak boleh kerja karena kewajiban nafkah sudah ditanggung suami. Nah, sekarang suami nggak ngasih nafkah, ya bingung tuh. Mau nyari uang gimana? Orang rumahan nggak biasa jualan dan sebagainya. Tidak tahu di mana dia akan pergi. Tidak tahu di mana dia pergi, dan sekaligus
istri ini statusnya di bawah tanggung jawab suami, sebagaimana keterangan dalam kitab An-Nikah wal Hukuk, dan hak-hak yang berkaitan dengan pernikahan itu sendiri, karya Syekh As-Singkiti, halaman 36 titik. Ingat ya Mbak, sampean bisa, maaf, seseorang perempuan bisa mendolimi suami enggak? Bisa enggak? Bisa. Makan enggak diladeni, mendapatkan perlakuan yang enggak sopan, macam-macam. Itu jelek, itu dosa. Tapi lebih dosa lagi kalau ada suami menyanyiakan, ya, tidak memperhatikan haknya istri. Itu dosanya lebih kecil. Yang lebih besar adalah dosanya orang laki-laki yang menyanyiakan haknya istri. Kala ngendika al ulama usapa ulama, inna idza ata haqquku kizaujati, sak temene menyanyiakan pira-pira hake bojo, agemu iku luwih gedhe dosane min idza ati hukukil azwaji, saking menyanyiakan hak-hake bojo lanang. Alasannya kenapa? Li anna zaujata, sak temene bojo wadon iza doa iku nalikane tersia-siakan hakku apa hake zaujah, la tadri mongko ora weruh sapa zaujah maza taf'alu, maza ing apa to taf'alu bakal nglakoni sapa zaujah, wala aina lan ing dalem endi tadhabu bisa kerja sapa mar'ah, wa hiya utawi zaujah tahta zalika zauji ikulah ing dalem ngisore bojo lanang, yang dirawat agar tidak menjadi payah dan sempit, Mohon maaf Mbak, berarti ini jelas nanti kalau suatu saat Mbak ini nikah, pastikan nikah itu diniati adalah untuk menata kehidupan yang lebih baik. Caranya gimana? Ya, jangan hanya sekedar perintah saja. Niatin nikah supaya menata kehidupan lebih baik, kemaksiatannya berkurang misalkan, ya, dan seterusnya. Li anna, ya, alladzi yumsiku wa hiya utai zaujah ta'ata nikah zauji iku ing dalam ngisore kekuasaan zauj suami, alladzi yumsiku kang menahan, ya tadi ya, yumsiku kang menahan sapa suami ha ing mar'ah lil idrari wa tadbiki 'alaiha, ya, lil idrari karana darurat wa tadbiki lan karana sumpek repot 'alaiha ing atase zaujah. Sekarang diterjemahkan. Para ulama berpendapat bahwasanya menyanyiakan hak-haknya istri termasuk dosa terbesar dibandingkan menyia-nyiakannya istri terhadap hak suami, Alasannya adalah seorang istri itu ketika haknya tidak terpenuhi, rumah misalkan, orang di rumah berarti, maka dia tidak
tahu lagi apa yang dikerjakan, maka dia tidak tahu lagi apa yang ia kerjakan. Terus sehingga yang dilakukan oleh laki-laki itu atau suami, sehingga yang dilakukan oleh laki-laki atau suami itu adalah tetap berada di samping suami, yang bisa melindungi istri, yang bisa melindungi istri, yang bisa melindungi yang bisa melindungi istri. Dia umi minta kopi ya. Terus tidak tahu dilakukan, dan ya karena darurat dan karena bisa merepotkan istri. Ketika dia nggak mendapat hak, maka bisa membahayakan dan merepotkan istri sendiri. Orang lanang kan santai, ada turun di pinggir-pinggir masjid ya aman, ada punten orang sing merkosa lah gamane ngono. Ya, pergi kemana saja malam-malam ya ora apa-apa, soalnya laki kita memang wedok, resikonya tinggi, apalagi punten-punten masih muda. Diganggu lah, digoda lah, masuk angin lah. Fisiknya perempuan kan lebih ringkeh, lebih lemah. Wong lanang digigit nyamuk ya biasa. Nek cah wedok digigit nyamuk ora iso turu yo. Gesek-gesek wae. Wong lanang wis bagian babah-babah wae nek cara Jawa Timur. Titik. Jadi kesimpulannya, Kang akan lebih dosanya lebih besar ketika menyia-nyiakan nanti haknya istri Anda nanti. Mbak, dosanya gede tapi tidak segede seorang laki-laki ketika Mbak nanti menjadi istri dan tidak bisa memenuhi haknya suami. Podo-podo elek, podo-podo nggak benar, tapi yang luwih gede dosanya adalah bagi kaum laki-laki. Sakanu zaujati, utawi iki iku nerangake panggonane atau omahe bojo wadon, menempat pembahasan tentang tempat atau rumahnya istri. As-soalu utai pertanyaane idza tarodo nalik ya wis. Ya. Pertanyaannya adalah ketika salah satu dari suami istri berbeda pendapat. Nah, ini yang akan Anda alami, Mbak. Ketika salah satu dari suami istri berbeda pendapat tentang ya membuat rumah, apakah didekatkan dengan keluarga suami ataukah didekatkan dengan keluarga istri? Paham ya? Omah iki endi? Ada Indramayu apa Cirebon? Nek Indramayu kembali kepada keluarga istri, nek Cirebon kembali kepada keluarga suami. Mana yang harus dipilih, Pak Mangjana? Ini soal polemik bagaimana mencari tempat tinggal. Sekali lagi, yang wajib memenuhi tempat tinggal siapa? Suami, istri yang menerima kan. Nah, suami ini dalam membuat kebijakan rumahnya di Indramayu apa di Cirebon, itu nanti akan kita lihat bagaimana cara menentukan pembangunan atau membuat rumah. Titik. Fahal afdalu, fahal mongko ana to al afdalu utawi kang luwih utama sakanuha iku omahe zaujah bijiwari ahliha kelawan cerae keluargane zaujah
apakah rumahnya itu ditempatkan dekat dengan keluarga istri, au bijiwari ahli, atau kelawan ya, atau kelawan cerae atau pareke keluargane suami. Keder tadi itu. Saya katakan ini, paham Rizwan? Bingung menentukan di Indramayu atau di Cir. Kalau di Indramayu kami dekat siapa? Keluarga di Cirebon dekat keluarga mana yang dipilih? Paham ya? Dipilih ya. Mana yang dipilih? Maksudnya membuatnya di mana suami ini? Ya. Al jawabu utawi jawabi pilih ing dalam jawab tafsilun ono utawi ono perincian. Ingkana lamun ono al budu apa adoh an ahli zaujati iku saking keluargane zaujah lima kesidin karena lima kesudin karena maksud syar'iyin kang bangsa syar'i ka khaufihi kaya wedine suami atau zaud ala zaujatihi ing atase bojo wadone suami al fitnata ing fitnah au khaufihi atau wedine suami zaud ala zaujatihi ing atase bojo wadone suami antafsada apa yen to rusak ya sapa zaujah gitu ya bil qurbi kelawan parek min ahliya saking keluarga zaujah. Wah, iki nek panindramu tambah rusak bubar. Wong keluargane penggaweane seperti tukang rentir, tukang hibah, ora salat, macam-macam. Nek maaf ya, keluarga Indramayu misalkan. Ya Indramayu lah. Daerah B itu aja Mbak Atun, ya mohon maaf yang Indramayu. Pokoknya di daerah istrinya itu gimana? Khawatir suami enggak bener. Apa? Istrinya nanti khawatir enggak bener. Enggak bener gimana? Wah, keluarganya ra jelas pihak istri itu sholatnya dora sholat, dora jilbaban, paham nggak ini? Sehingga dikhawatirkan kalau tetanggaan dengan saudaranya istri yang nggak pakai jilbab, nanti ikut-ikut nggak pakai jilbab. Nek dekat dengan keluarga istri yang keluarga istri nggak memperhatikan sholat, nanti juga nggak ikut sholat. Fitnah keluarga sana itu senengane, mohon maaf saja ya, suka buka-buka aurat. Ya nanti kalau rumahnya dekat dengan keluarga istri, ya nanti ikut-ikut buka-buka aurat. Ngono lho. Keluarga istri senengane pakai legging, meletet-meletet kayak lontong ngono kae itu. Mending nek apik wis gedhi, oblok-oblok nganggo jin, subhanallah. Cerak-cerak iso ketularan ya aja pindah nek keluarga suami. Maka yang paling netral ya ora kono ora kene. Paham ya? Ya maksudnya di tengah-tengah atau tidak di sana di sini. Terus aukana bil qurbi min ahliya aukana atau ono al maudhi'u apa panggonan rumah al qaribu kang parek min ahli zaujatihi saking keluargane bojo wadone zaud fihi iku ing dalem maudhi jarun utawi ana tangga suin ya jarun utawi ana tangga suun kang jelek. Wah, enggak sana itu keluargane tetanggane ora beres, tetangganya tetangganya istri maaf iku akeh sing rada beres. Kenapa? Do praktek rentenir misalkan ya. Dora beres apa? Ikut bisnis-bisnis yang enggak jelas, macam-macam. Atau sering ribut dengan tetangganya ya wes. Terus aunahwu dzalika atau sepadane jarusuk. Karena mongko ana min haqqi zauji iku termasuk hake bojo lanang ayyasrifa apa yen to mindahake atau membuat tempat ya, maksudnya mindah dia dialihkan sapa zaud ha ing zaujah illa ayyi sakanin
maring endi-endi omah yaro kang ningali sapa Zaud annahu ing sak temene sakan rumah aslahu iku luwih maslahat wa afdalul lan luwih utama laha kedue zauja. Maka soal pemilihan rumah sekarang mungkin perumahan ya, dia carilah perumahan yang aman, sing cerak ibu-ibu pengajian, sing cerak masjid, biar apa, istrinya terkondisikan gampang untuk ngaji, untuk jamaah. Wah, aja lingkungan sing ra jelas. Punten kalau tanggane ora kenal, ono anjinge, ono wis macam-macam. Pilih tempat yang aman, yang kondusif untuk keselamatan istri, untuk ibadah istri, untuk aktivitas istri agar tidak terjerumus kepada hal-hal negatif. Ingat, dalam teori behaviorisme, lingkungan mempengaruhi perilaku. Maka memilih lingkungan di mana tempat tinggal akan kita buat untuk istri kita, Kang Asin, itu harus mempertimbangkan yang lebih maslahat dan yang lebih utama. Yang lebih maslahat ya kumpul wong soleh soleha, yang lebih afdal ya rumah itu dekat dengan masjid, dengan tempat ibadah. Terus wa ing kana lan lamun ana asakanu apa omah bijiwari ahlihi iku kelawan parke keluargane Zaud fa ahluhu mongko utawi keluargane Zaud layah paduna iku ora padha njaga sapa ahluhu huquqallahi ing hake Allah. Waduh, nek keluargane suami, maaf di daerah A, keluargane suami itu, wah saudara-saudara itu enggak jelas, Ramadan dora poso. Gimana? Ramadan pada enggak puasa. Lah nanti kalau taruh kono ya ketularan. Minimal berat untuk menghadapinya konon. Jadi diingat-ingat ya Mbak, bagaimana maaf mbaknya ini hanya maaf calon ibu, Anda mbak-mbak yang calon ibu ini hanya punya hak untuk memberikan masukan. Yang punya hak untuk memutuskan adalah kangkang calon suami. Ingat, pertimbangan rumah yang akan Anda bangunkan untuk istri adalah rumah yang di situ lebih maslahat dan lebih utama. Dari apa? Dari fitnah. Dari apa? Dari hal-hal yang merusak istri itu sendiri. Gitu. Wa ingkana ya fi baitihi ing dalam omahe Zaud fa yadkhuluna. Jangan pada ribut. Fa yadkhuluna mongko padha manjing. Fa yadkhuluna mongko padha manjing. Sapa ahlu fi su'uni zaujatihi ing dalem pira-pira urusane bojone Zaud. Berarti Pak, keluarga situ itu senangannya campur tangan urusan saudara, urusan rumah tangga orang. Hati-hati loh. Berarti mohon maaf ya, ini berarti ilmu. Anda nek wis duwe kakak atau adik, mereka Anda sudah nikah, adik Anda sudah nikah, berarti punya ADRT sendiri, nggak boleh campur tangan. Kalau nggak diceritani ya rasa ngomong. Kalaupun diceritani hanya untuk didengar, bukan untuk ikut urusan rumah tangga adik atau ikut urusan rumah tangga kakak. Itu masalah loh. Nggak boleh, nggak baik seperti itu. Maksudnya bagaimana? Intervensi atau ikut campur urusan rumah tangga saudara. Titik. Wa syu'uni auladihi lan pira-pira urusane pira-pira anake Zaud. Kana mongko ana min haqqi zaujati iku termasuk hake bojo wadon antuta liba apa yen to njaluk sapa zaujahu ing suami bil intiqali kelawan pindah. Oh, hati-hati loh. Seorang istri bisa mengajukan rumah pindah kalau rumah yang ditempati itu diobok-obok atau ikut diintervensi oleh saudara suami. Mas, Pak misalkan, itu loh, kakak itu seringnya kesini terus pusing saya itu. Ikut urusan campur urusan rumah tangga kita, saya jadinya puyeng. Anaknya itu loh, saudara ini loh, sering ngajak di sini, sehingga anak kita ini jadinya ikut gini, pindah mana?
punya hak untuk meminta hati loh. Tapi urusan yang berkaitan dengan kebaikan, yang berkaitan dengan urusan yang masalah bukan tren, Pak sana aja Pak, kan sana itu regensi atau itu ada satpamnya, sini perumahan nggak ada satpamnya, apaan nggak begini, nggak boleh kalau itu. Tentu yang dimaksud adalah keamanan kenyamanan sesuai agama. Mohon maaf ya, bukan yang bagus yang nggak bagus. Ya bagus nggak bagus silakan sesuai kantong suami tentu. Min hadi sakani saking ikilah omah ila sakanin maring omah ada kang luwih adoh li anna baqaiha krana sak temene tetepe zaujah fi hadzal maudhi'i ing dalem ikilah panggonan fihi mongko iku ing dalem bakok dororun utai bahaya. Karena kalau istri tetap tinggal di rumah yang bertetangga dengan orang-orang yang trouble akan membahayakan istri yang ikut trouble itu. Kama kaya keterangan fil nikah kang tetep ing dalem kitab an-nikah wa hukuk lan pira-pira hak al-murtabatati kang berhubungan min kitab ya bihi kelawan nikah min kitab Umdatul Fiqh saking kitab Umdatul Fiqh li Syekh As-Singkiti kedua Syekh As-Singkiti juz awal halaman 52 titik ilmu ini kan hati ini. Pembahasan tentang tempat tinggal, tentang tempat tinggal istri. Benar ya? Pertanyaan: ketika salah seorang suami istri, pertanyaan, ketika salah satu suami istri berbeda pendapat
penempatan rumah. Ya. Apakah ditempatkan dekat keluarga suami, apakah ditempatkan dekat keluarga suami atau dekat keluarga istri, dan apakah yang lebih utama dari keduanya itu, dan apakah yang lebih utama dari keduanya itu. Titik ya. Jawabannya adalah ditafsil, dalam kurung diperinci. Jawabannya adalah ditafsil atau diperinci, yakni manakala rumah itu jauh dari keluarga istri, manakala rumah itu jauh dari keluarga istri dengan maksud syar'i, semisal suami takut istrinya terkena fitnah, atau suami khawatir sang istri kelakuannya rusak manakala dekat dengan keluarganya, ya. Atau ketika rumah dekat dengan keluarga istri terdapat tetangga yang tidak baik dan lain sebagainya, maka bagi suami itu berhak untuk membuat rumah yang dilihatnya lebih maslahat, membuat rumah yang lebih maslahat dan yang lebih utama untuk istrinya, gitu. Jika rumah itu dekat dengan keluarga suami, planning ya masih ya. Sedangkan keluarga suami itu tidak bisa menjaga hak-haknya Allah, hak Allah, ya. Semisal keluarga suami itu ikut campur urusan rumah tangga, ikut campur urusan rumah tangga, ikut campur urusan rumah tangga sang istri, dan ikut campur urusan anak, maka haknya istri untuk meminta suami, agar memindah rumah ini ke tempat yang lebih jauh dari keluarga suami yang jelek itu. Dikarenakan jika istri tetap tinggal di situ,
Dikarenakan jika istri tetap tinggal di situ, maka akan muncul bahaya. Ya, sebagaimana keterangan dalam kitab nikah dan hak-hak nikah dan hak-hak yang berkaitan dengan nikah, yakni kitab Umdatul Fiqih karya Syekh Asy-Syinkiti, juz 1 halaman 52. Lakin hahuna, tetapi ini iku ing dalam bab omah. Lakin hahuna, tetapi ini iku ing dalam bab omah, mas'alatun utai ana masalah. Waliya utai masalah, mas'alatus sakani iku masalah panggonan omah. Bijiwaril ahli kelawan sandingi keluarga, awil bukti atau adoh anil ahli saking keluarga. Faba'dun mongko utawi sebagian minan nisa'i saking pira-pira wadon kot yatlubna. Nah, ini lihat ini psikologine wong wedok, hati-hati ini Kang, kudu paham. Perempuan kalau ditanya, "Mama nanti buat mama dekat sama aang kita, sama keluarga." Misalkan ya, punten. Perempuan ini disampaikan seperti itu, cenderung dekat dengan keluarga dirinya. Nya siapa? Istri. Kot yatlubna iku terkadang meminta. Kot yatlubna iku terkadang meminta sopo adisa asakana ing omah bijiwari ahlihinna kelawan parek keluargane nisa. Baidan hale kang adoh an ahli zauji saking keluargane bojo. Wa qad yutalibu lan terkadang jaluk meminta nomprek azauju sapa bojo lanang bisa kanil mar'ati kelawan omahe wong wadon bijiwari ahlihi kelawan ya parke keluargane zauj. Nek wong lanang juga buat rumah dekat dengan keluarga saya suwati. Wahada utawi ikilah urusan ya ba'du minan nisa tadi ya. Sebagian wanita itu seneng nek ditakoni mana rumahnya dekat dengan kakaknya kita. Nek saya suami ya rumahnya dengan adiknya kita suami. Wahada utawi ikilah ba'du minan nisa'i sebagian wanita yang tadi seperti itu amrun iku sijine urusan fil haqiqati ing dalam hakikate sejatinya yahtaju hale butuh apa amr ila nadrin maring angen-angen diperhatikan dulu, ditimbang-timbang dulu. Fa innal mar'ata mongko sak temene wong wadon warajulan wong lanang ida tarodo nalikane bertentangan alwahidu sapa salah suci minhuma saking mar'ah lan rajul ala sakani ing atase omah bijiwari ahli zauji kelawan ya tetanggane keluargane suami awi zaujati atau tetanggane keluarga istri. Nudira mongko den angen-angen dilihat dulu. Wa udila lan den adilake fil fasli ing dalem pisah bainahuma ing dalem antarane ya zauj lan zaujah. Jadi ini perlu dibicarakan, ojo diputuskan sepihak. Dan kedua pihak laki-laki suami istri patut untuk menyampaikan hal-hal yang penting yang berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangganya itu. Gitu. Fa in kana mongko lamun ana al bu'du apa omah kang adoh an ahli zaujati saking keluargane bojo wadon lima sidin karena tujuan syar'iyyin kang basa syarat wa huwa utawi
wa huwa utawi maksud ya syar'in khaufuhu iku wedine suami ala zaujatihi ing atase bojone suami al fitnah ing fitnah al khaufihi atau wedine suami ala zaujatihi ing atase bojone suami antafsada ing yen to rusak sapa istri bil qurbi kelawan parek min ahliha saking keluargane zaujah atau istri au kana atau ono al maudhi wa panggonan ala karbukarat min ahli zaujati saking keluargane bojo wadone zauj fa fihi mongko iku ing dalem maudhi jarun utawi jarusuin utawi ana tangga kang elek tetangga yang jelek mabuk-mabukan gangster semacam-macam yaro itu ya au nahwu dalika atau sepadane mengkono jarusuk kana mongko ana min haqqi zauji iku termasuk akeh bojo ayat srifa apa yen to mindah sapa zauj ha ing zaujah ila ayyi sakanin maring endi panggonan ila ayyi sakanin maring endi panggonan yaro kang ningali sapa zauj annahu ing sak temene sakan aslahu iku luwih maslahat wa afdalu lan luwih utama laha kedue zaujah walaysa lan ora ana min haqqi zauji iku termasuk hake bojo lanang ayyul miza apa yen to netepake sapa zauj azzaujata ing bojo wadone bisakani kelawan omah atau panggonan bijiwari ahlihi kelawan parke keluargane zauj madama semangsane ana anna ahluhu apa sak temene keluargane suami atau zauj layak faduna iku ora padha jaga sapa jar jiwa tetangga-tetangga hukukallahi ing hak-hake Allah. Jadi pilih-pilihan yang bagus, masyarakatnya senang sholat, senang ibadah, senang pengajian seperti ini. Terus fayadkhuluna wallahi fi baiti dalam omai suami. Fayadkhuluna monggo padha manjing sapa ahlu keluargane suami fi syu'uni zaujatihi ing dalem ya urusane bojo wadone suami. Parah lho kalau ada perempuan kok suka ngurusi rumah tangga orang lain. Maka cara kita mensyukuri kehidupan kita sama, jangan lihat kenikmatan orang lain. Ingat ya, kalau ada masalah jangan dibandingkan dengan orang lain. Ya masalah kita ya masalah kita, masalah orang lain masalah orang lain. Nikmat kita ya yang kita rasakan saat ini. Kalau ingin melihat nikmat kita nikmat, melihat nikmat kita luar biasa yang ada dari kita, jangan melihat nikmat orang. Nah, kita nikmatnya bawa motor, kemudian lihat nikmatnya orang bawa mobil, yo nggak nyambung. Ada titik. Wa su'uni auladihi lan pira-pira kelakuane anake suami. Fa idza waqa'a mongko nalikane terjadi hadza apa ikilah omahe istri kana mongko ana min haqqi zaujati iku termasuk hake bojo wadon antu taliba apa yen to njaluk sapa zaujah ha ing suami bil intiqali kelawan pindah Pak pindah jangan di sini ribet terus omahe rapat merecel ngomong dengan keluarga didengar tetangga sehingga nggak ada privasi apapun, ngomong tetangga denger sih. Fenomena orang kota kan gitu kan, tercel toh. Jadi ngomong kenceng sidik tetanggane kru karena pembatasannya cuma tembok kan. Maafan saja ini resiko ya. Bil intiqali kelawan pindah imin hadhil sakali saking ila omah ila sakalin maring omah liya ada kang luwih adoh
Wa min haqqiha lan iku termasuk hake zaujah antu taliba utawi yen to njaluk sapa zaujah bidzalika melawan mengkono intikal. Berarti istri punya hak untuk mengajukan rumah asalkan pindahnya dengan tadi yang dibenarkan. Tetanggane enggak pernah sholat, maaf, tetanggane duit piaraan bla bla bla, paham? Anak kita sering diajak main-main, tidak pernah diajak ngaji dan sebagainya. Punten-punten, pindah ya, pindah kemana? Ke alam kubur, mati berarti itu ya. Antu toliba yang li anna baqaiha karena antu toliba utawi ento njaluk sapa zaujah bidalika karena ngono pindah. Li anna baqaiha karena sak temene tetepe zaujah fi hadal maudhi'i ing dalem ikilah panggonan fafihi mongko iku ing dalem bakok tetap di rumah itu dororun utawi ana bahaya. Dibiarkan bisa bahaya iki. Istrinya bisa ikut, mohon maaf, jamiyah ribaiyah, kumpulan yang selalu menggunjing orang lain. Mohon maaf, ibu-ibu kok bahas presiden, kapan ilmu politik, ada ibu-ibu kok bahas gubernur, ilmu apa dengan ilmu kebijakan tentang pergubernuran dan sebagainya. Tidak, sekarang dilanjut. Disampaikan dalam kitab ini, dalam kurung Umdatul Nikah, Umdatul Fiqh. Kitab ini tadi kan Umdatul Fiqh, bahwasanya sebagian dari kaum perempuan itu ya, terkadang mereka mencari tempat yang berdekatan dengan keluarganya, nyanyi istri, dan jauh dari keluarga suami, Titik. Di sisi yang lain, seorang suami itu menginginkan rumah ya yang berada di dekat keluarga suami. Inilah persoalan yang sesungguhnya. Hadza amrun fil haqiqah. Yakni persoalan yang penyelesaiannya membutuhkan pemikiran yang mendalam. Nador, yaitu jika suami istri saling bertentangan dengan yang lainnya, tentang di mana tempat tinggal akan dibuat, ya, maka perlu diteliti dengan seksama, suami dan istri itu rekote piye, wongnya kok senang pindah-pindah itu hobi atau karena alasan dan sebagainya. Titik. Gantinya, sesungguhnya istri maupun suami ya,
ketika bertentangan tentang masalah tempat tinggal, maka hendaklah dipikirkan secara seksama alasan-alasan yang menyebabkan tidak sepakat penempatan rumah di wilayah tertentu. Titik. Gandaannya, jikalau rumah itu jauh dari keluarga istri dengan maksud syarat, yaitu suami takut istri mendapatkan fitnah, ya, sekiranya dirinya dekat dengan keluarga, sekiranya dia dekat dengan keluarga, ya, atau ketika rumah itu dekat, ya, atau jika rumah itu dekat dengan keluarga istri, terdapat tetangga yang jelek, nek dulure siapa, tanggane sing rapi, dan beberapa alasan yang lain, maka yang menjadi hak suami adalah memilihkan tempat untuk istri yang lebih maslahat dan yang lebih utama. Tidak termasuk hak suami untuk menempatkan istri di rumah yang dekat keluarga suami sepanjang keluarga suami itu tidak bisa menjaga hak-hak Allah, keluarga itu masuk ke dalam rumah untuk ikut urusan rumah tangga dan ikut urusan anak. Ketika terjadi kejadian seperti ini, ketika terjadi peristiwa seperti ini, maka haknya istri adalah meminta kepada suami untuk memindah rumah menuju rumah yang jauh dari fitnah maupun bahaya-bahaya yang terjadi di daerah suami itu. Dan urusan rumah ini sangat dipentingkan. Karena jika istri ditempatkan rumah sembarangan, maka akan ada bahaya yang muncul. Di kelas malam ini, Dek Sopi karo Dek Patan dengerin aja nih, karena ini sudah materi hot, high order thinking skill, niatul jiman. Paham ya kan? Kang Jajang, jangan ngantuk kan? Atau Kang Rizky boleh ngantuk dikit-dikit, boleh sok ngantuk boleh, atau ngantuk beneran dulu. Kang Patan boleh tidur, tapi nggak tidur ya baik, ngaji ya.
Niatul jima'i utawi iki ku nerangake niat jima, niat melakukan hubungan. As-soalu utawi pertanyaan, ma mongko iku apa to? Niatul jima'i utawi niat jima liyasira supaya dadi apa jima ibadatan iku dadi ibadah. Lho ngilmune santri ngono. Gimana niat melakukan begitu agar begitu itu menjadi ibadah? Al jawabu utawi jawabane niyatuhu mongko utawi niate jima qada'u haqqi zaujati iku nekani hake bojo wadon, mendatangi haknya istri, wa muasyaratuha lan berhubungan kelawan istri, bil ma'rufi kelawan bagus. Berarti mohon maaf, melakukan hubungan itu adalah salah satu bentuk suami istri melakukan hubungan yang baik. Sebaliknya, jadi Kang Jana, suami istri kok tidak melakukan itu ciri suami istri tidak punya hubungan yang baik. Tidak alhamdulillah Pak, sudah 3 tahun kita nggak ngapa-ngapain. Wah ya wes, tondo hubungannya tidak tahu nggak sih? Jadi Kang Asim itu paham ini. Soalnya kita Kang Asim udah cepet itu. Ini kalau duit kenal ngalor ngidul, hati-hati. Ya apa-apa, hati-hati maksudnya jangan salah pilih. Terus bil ma'rufi kelawan ma'ruf bagus, autolabi waladin atau niat nuru anak solihin kang soleh. Ya Allah, saya pengen itu agar nanti muncul anak soleh. Berindu mose, maca Quran dulu, yasinan dulu, tahlilan dulu, masya Allah, subuh sik to ya. Au ifafi nafsihi atau ngerso awak dhewe ini, ngerso itu menjaga. Au ifafi nafsihi atau njogo awak dhewe ini suami. Au ifafi zaujati atau njogo istri. Wa man ihalan negah istri jami'an hale sekabehane minan nagri saking ningali il harami maring haram. Meminimalisir kemaksiatan. Awil fikri atau mikirake fihi ing dalem haram. Aneh-aneh. Awil hammi atau berkeinginan bihi kelawan haram. Diselesaikan secara adat. Nah, selesaikan secara internal antara suami dan istri melakukan tadi itu. Kikuk-kikuk tadi itu. Au ghairu dzalika atau liyane mengkono niat tadi. Niat mendatangi haknya istri. Minal maqasidi saking pira-pira maksud as-sholihati kang bagus. Ya Allah, saya niat melakukan ini untuk apa ya? Menjaga kestabilan tubuh, emosional, macam-macam loh. Itu hanya ada kaitannya dengan emosional. Punten-punten Mbak-mbak ini saya bicaranya kelas tinggi biar yang kecil-kecil nggak paham. Memang sengaja ini aksesnya untuk dibatasi, untuk paham. Jadi begini, antara intelektualitas dengan spiritualitas itu harus imbang. Maka mohon maaf ya, orang yang dalam tanda kutip tidak beres urusan seperti ini, rumah tangga kayak gini, itu akan berpengaruh di pekerjaan. Jadi saya kemarin waktu kuliah di Jogja mendapatkan data bahwa intelektualitas tidak seimbang dengan seksualitas dalam tanda kutip itu akan menjadi problem. Marah-marah tah, stres tah, macam-macam, ngelantur tah dan sebagainya. Gitu. Kama fi ithafil adhari, kama kaya keterangan fi ithafil adhari ing dalam kitab ithafil adhar. Fi fadli du'ai kelawan keutamaane donga. Wa sahihil adhari lan sahih pira-pira zikir. Wa fawaiduha lan faedai lan faedai doa lan zikir. Li Abi Anas Majih al Bangkaniya kang Bangkaniya al juz'a ing dalam juz al awal kang awal sahifah 37. Qala ngendika al Imam An-Nawawi sapa Imam Nawawi rahimahullahu taala qauluhu utawi dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fa fi buti sadadikum iya rapat fa fi buti ahadikum mongko iku ing dalem saben-saben ya
kelamin salah siji sira kabeh. Pada setiap kelamin Anda itu sedekahun utawi ana sedekahe. Wa fi hadza lan iku ing dalem ikilah qaulun nabi dalilun utawi ana dalil annal mubahati sak temene ing atase sak temene pira-pira kang mubah tasiru iku dadi apa al mubahat taatin iku dadi ketaatan perkara yang mubah niatnya bagus dadi taat bin niati kelawan sebab niat as-sadiqati kang bener fal jima umangka utawi jima yakunu iku ana apa jima ibadatan iku dadi ibadah ida nawa nalikane niat sapa wong lanang atau zauji kelawan jima qada haqqi zaujatihi ing nekani hake bojone man wa muasyaratiha lan berhubungan zaujah bil ma'rufi kelawan ma'ruf alladzi amara kang perintah ing ma Allahu sapa Allah ya bihi kelawan muasyarah au talabi waladin atau niat nuru anak solehin kang soleh au ifafi nafsi atau njogo awak dhewe wong au ifafi zaujihi dan au ifafi zaujatihi au zaujati atau njogo istrine wong wa man ihalan nyegah istri jami'an hale kabeh minan nadri saking ningali ilal harami maring perkara haram wal fikri lan mikir ini ing dalam haram alhami atau berkeinginan bilang haram au ghairu zalika atau liyane mengkono nazar minal maqasidi saking pira-pira tujuan as-shalihati kang bagus ya sekarang kita terjemahkan bab menerangkan tentang niat jima bab menerangkan tentang niat jima pertanyaan apa yang menjadi niat agar jima itu menjadi ibadah jawabannya adalah niatnya adalah memenuhi haknya istri berhubungan baik dengan istri, mencari anak solih, menjaga diri atau menjaga kehormatan istri, menjaga masing-masing suami istri dari melihat sesuatu yang haram, atau berpikir untuk melakukan yang haram dan lain sebagainya. Berarti dihitung, mohon maaf punten-punten kalau dibuat PowerPoint, niat jima tadi pertama apa? Mendatangi hanya istri, berhubungan baik dengan istri. 3, mencari anak yang soleh. 4, menjaga diri sendiri, menjaga pasangan, begitu ya. 6, menjaga dari pandangan yang haram, dari berpikir yang haram, dan berkeinginan yang haram. Gitu. Sudah ya, sampai mana tadi? Niatnya adalah tadi apa? Jawabannya. Pertanyaan jauh belum? Sudah ya. Jawabannya adalah niat jima itu sudah belum? Sampai mana? Oh ya. Gitu. Dari berbagai maksud yang baik, minal maqasidi asal dari berbagai maksud atau tujuan yang baik. Sebagaimana keterangan dalam kitab Ithaful Adhar, ya, yang menerangkan keutamaan doa
kebenaran zikir dan faedah-faedah doa dan zikir. Karya Syekh Abu Yunus Majid, juz 1 halaman 37. Imam Nawawi pernah berkata bahwa sabda Nabi yang artinya setiap anggota kelamin salah satu kalian, suami istri ya, setiap anggota kelamin kalian suami istri ya, mengandung sedekah. Titik. Dari hadis Nabi ini bisa dijadikan dalil bahwa perkara yang mubah bisa menjadi ketaatan sebab didahului oleh niat yang benar. Titik. Begitu pula dengan jimat akan menjadi ibadah manakala pasangan suami istri itu niatnya untuk memenuhi haknya pasangan, berhubungan dengan baik sesuai yang diperintahkan Allah ya, ingin memiliki anak yang saleh, ingin menjaga diri dan pasangan, serta ingin mencegah pandangan yang haram, berpikir yang haram, atau bahkan terbesit ingin melakukan keharaman, Masya Allah, atau terbesit ingin melakukan keharaman ya. Singkatnya, niat melakukan jima ini ya diniati dengan maksud-maksud yang baik, minal maqasidi asli, dengan maksud-maksud yang baik. Titik. Terakhir ini as-so'alu, ini penting Mbak ya, ini untuk mbak-mbak sekarang ini. As-so'alu utai pertanyaan ini, mongko iku opo minal adati utawi piro-piro adab liyasiro supaya dadi azauju sapa wong lanang mar'an iku dadi wong lanang solihan kang solih lizaujati maring bojo. Al jawabu utawi jawabane, pertanyaannya adalah bagaimana adab agar suami menjadi orang yang solih terhadap istri. Al jawabu utawi jawabane, ini ilmu dipraktekkan setelah nikah, jangan sekarang. Kalau sekarang kacau, berarti pacaran harus praktekkan sekarang ya. Kita latihan ya, latihan manggil mama, latihan ngambil apa, manggilnya merdu papa. Saya katakan itu hanya berlaku ketika pacaran. Wis nikah, pak ngono, mah ngono, enggak mah ramu kowe yono tapi jarang. Punten ya. Jadi ada perlakuan ini dilakukan, dipraktekkan setelah menikah, jangan sebelum nikah. Nah, sebelum nikah berarti pacaran. Dan itu artinya apa? Pak, test drive, Pak. Astagfirullahaladzim. Bahasanya apa? Test drive. Paham nggak test drive? Tes nyupir. Bisa nggak mengendalikan? Maka pacaran itu adalah ospek sebelum menjalani rumah tangga yang sesungguhnya. Astagfirullahaladzim. Ya ospek, tapi ospek yang sesat dan menyesatkan. Titik. Al jawabu utai jawabane, ayo sina iku yen to bagusake sapa suami khalqahu ing budi pekatine suami. Wa ayyarfi lan yen to ngalusi sapa suami ya. Alas budi pekat yang baik, berbikat lemah lembut. Wa ayyubirra lan yen to bagusi sapa suami dia kelawan zaujah
wa bi auladi lan pira-pira anake suami, wa bi aqaribi lan pira-pira kerabate suami, kama kaya keterangan fi syarh Uqudul Lujen ing dalam syarah kitab Uqudul Lujen, fi bayani huquqi zaujaini ing dalam nerangake pira-pira hake suami istri, Shahifah 8 halaman 8. Wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini penting. Inna min akmalil mukminin, sak temene iku termasuk luwih sempurnane wong-wong mukmin. Orang mukmin dikatakan sempurna manakala imanan apa iman, manakala ahsanahum ya. Apa luwih baguse mukminin khuluqan apane budi pekertine. Jadi mukmin yang sempurna imannya adalah mukmin yang memulai budi pekerti yang bagus. Bi fi'lil fadhili kelawan lakoni pira-pira keutamaan, wa tarkir rodhaili lan ninggalake pira-pira kehinaan, wa tarkir rodhaili lan ninggalake pira-pira kehinaan. Wa altafahum lan luweh welase mukminin ay arfaqahum tegese luweh welase mukminin, wa abarrahum lan luwih baguse mukminin bi ahli lan keluargane. Jadi kata Nabi, seorang mukmin akan sempurna imannya tandanya adalah dia berbuat baik dengan keluarga. Ya, keluargane pengen iki selagi mampu ya dikasih. Rasa sing aneh-aneh, rasa pelit, rasa bahil mertitin. Ya. Bi ahli keluargane ya man apa biali kan keluargane suami. Ai min nisaihi tegese saking pira-pira wong wadone suami, wa auladihi lan pira-pira anake suami, wa aqrabihi lan keluargane. Rawang riwayatake ing hadis at-Tirmidzi sapa mantur mindi wal hakim. An Aisyah saking sahabat Aisyah. Wa qala lanus ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum utawi luwih bagus-baguse sira kabeh, yang terbaik di antara kalian, khairukum iku luwih baguse sira kabeh li ahli maring keluargane sira kabeh, li ahli maring keluargane ya, khairukum ai halailihi tegese maring pira-pira wadon halale wong, wa banihi lan pira-pira anake khairukum, wa ana utawi ingsun Nabi khairukum iku luwih bagus-baguse sira kabeh li ahli maring keluarga ingsun. Rawang riwayatake ing hadis Ibnu Hibban sapa Imam Ibnu Hibban. Titik terakhir ya. Pertanyaan. Apa yang menjadi adab-adab, apa yang menjadi adab-adab agar suami itu menjadi pribadi yang solih, agar suami itu menjadi pribadi yang solih bagi istrinya? Tanda tanya. Jawabannya adalah ialah sekiranya suami itu memperbaiki budi pekertinya. Suami itu memperbaiki budi pekertinya. Ya, memperbaiki budi pekertinya. Lemah lembut, memperbagus hubungan dengan istri dan anak-anaknya. Begitu pula dengan kerabat-kerabatnya. Sebagaimana keterangan dalam kitab Syarah Uqudul Lujen yang menerangkan hak-hak suami istri. Halaman 8. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda,
Ya, sesungguhnya mukmin yang paling sempurna imanannya, sesungguhnya mukmin yang paling sempurna imannya adalah mukmin yang lebih bagus akhlaknya, yakni mukmin yang lebih bagus akhlaknya dengan melakukan keutamaan-keutamaan dan meninggalkan hal-hal yang hina. Dan mukmin yang paling sempurna imannya itu adalah berikutnya ya. Dan mukmin yang paling sempurna imannya itu adalah mukmin yang lebih lemah lembut kepada keluarganya, sebagaimana lemah lembutnya baginda Nabi, gitu ya. Contohnya ini. Imam At-Tirmidzi dan Imam Al-Hakim telah meriwayatkan hadis dari sahabat Aisyah bahwa Nabi pernah bersabda, sebaik-baik kalian adalah mereka yang terbaik atau memberikan kebaikan kepada keluarganya, baik kepada istri kalau dia adalah suami, baik kepada suami kalau dia adalah istri, baik kepada istri atau suami, anak dan kerabat-kerabatnya. Nabi juga pernah bersabda, saya itu adalah orang yang paling baik di antara kalian, dalam berhubungan dengan keluarga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.